イスラム教も日本の侵略を進めています。日本は多神教ですが、イスラム教は一神教であり、アラーが絶対です。イスラム教は多神教である日本を絶対に認めません。天皇陛下を絶対に認めません。また同じくモスク、ハラール食もイスラム教徒の傲慢な侵略、日本乗っ取りです。侵略を目的としたイスラム教は宗教を装った破壊的テロリストです。女性と子供の権利がなく、強姦、暴行、虐殺を平気で行うイスラム教。侵略行為であるモスクはいらないぞー。侵略行為である塗装はいらないぞー。侵略行為であるハラール食をやめろー。Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Video yang kita boleh saksikan bersama ini adalah sebuah postingan dari Mas Permadi Arya, di mana rakyat ya atau masyarakat Jepang menolak agresi yang dilakukan oleh Muslim yang ada di Jepang, Bapak Ibu Saudari ya. Dan di sini biar lebih jelas, di sini saya akan membacakan terjemahan yang disampaikan ketika warga atau rakyat yang di Jepang melakukan demonstrasi ya, di mana mereka menyatakan menolak ya ajaran yang dilakukan atau agresi yang dilakukan oleh umat Muslim yang ada di Jepang ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Islam melakukan agresi, melakukan invasi terhadap Jepang. Jepang adalah politeis, tapi Islam itu monoteis, dan Allah adalah mutlak absolut. Islam sebagai agama monoteis tidak akan pernah mengakui agama Jepang yang politeis. Kepada Yang Mulia Kaisar kita juga tidak akan pernah mengakui, dan juga masjid, makanan halal, juga Islam di Tokyo adalah invasi arogan yang bertujuan untuk mengambil alih Jepang. Tujuannya adalah agresi Islam di Kyoto, berpura-pura menjadi agama padahal bertujuan teror dan merusak. Ya, Islam tidak memberi hak bagi wanita dan anak-anak. Bisa seenaknya melakukan kekerasan dan kekejaman. Itulah Islam. Ini adalah tindakan agresi atau penjajahan. Anda tidak perlu pakai topeng. Atas tindakan agresi atau penjajahan ini kami nyatakan, kami menolak. Ini adalah tindakan agresi. Tolak halalisasi. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Dan nantinya teman-teman bisa memberikan komentarnya terkait apa yang dilakukan oleh warga atau rakyat Jepang ini, yang memang dengan terang-terangan mereka menolak yang namanya agresi di Jepang ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dari apa yang dilakukan oleh rakyat Jepang untuk menolak yang namanya agresi yang dilakukan oleh Muslim yang ada di Jepang, dan ini dia sebuah respon dari Mas Permadi Arya. Ini dia, dimanapun berada nggak pernah bisa akur sama warlock, akhirnya dianggap hama akibat tidak pernah bisa menghargai kearifan lokal, eksklusif, tidak mau berbaur, malah memaksa budaya lokal yang berubah demi mereka. Nggak usah ditanya agama apa. Oke ya. Dan itu dia Bapak Ibu. Di sini saya akan membacakan beberapa komentar ya. Dan nantinya juga Bapak Ibu saudara-saudari semua juga bisa memberikan komentarnya. Ini yang pertama dari Aji Dua Tilu ya. Di mana langit dipijak, di situ harus ikut aturan gua. Oke. Ini kebiasaan mereka ya teman-teman ya. Kalau peribahasa kita kan begini ya, di mana bumi dipijak,
di situ langit dijunjung ya. Artinya dimanapun kita berada, kalau itu bukan kampung kita, bukan wilayah kita, bukan daerah kita, kita nggak boleh memaksa aturan kita, tapi kita harus tunduk kepada aturan yang dimana kita berkunjung, seperti begitu teman-temannya. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Aji Dua Tul ini, ya kita melihat bahwa ini adalah sindiran bagi mereka-mereka yang memang ya kepengen ya mau agar aturan mereka lah yang diikuti, sehingga dimanapun mereka berada ya orang-orang yang ada di sekitar itu harusnya ya takluk tunduk dengan aturan mereka, yang nggak boleh begitu ya kan ya. Oke teman-teman, lalu berikutnya ada juga komentar dari Indra Wudi ya, mau heran tapi udah sering kejadian di mana-mana. Betul sekali teman-teman ya. Ya dulu juga begitu ya di daerah Medan atau di Deli Serdang ya, banyak yang Kristen dulu, tetapi sekarang setelah mereka yang jadi mayoritas ya kan, setelah dikasih tempat ya untuk mereka boleh berkembang seperti begitu, dan justru mereka ya merasa harus dihargai, berkuasa, dan ya itulah dia teman-teman ya. Jadi ya kasihan juga sih sebenarnya sama orang-orang yang seperti ini. Ada komentar dari Supiandi, kenapa ya bang, di mana ada mereka pasti ada keributan, bukannya ngasih contoh yang baik biar dunia melihat dan mencontoh, tapi selalu cari keributan melulu. Ya itulah dia teman-teman ya. Ada komentar dari Van Hocken, pemerintah Jepang tolong berikan izin kepada Yakuza untuk turun tangan. Wow, keren. Dari Pata William, anehnya masih banyak di Konoha yang nggak terima fakta ini. Ya memang udah menjadi kebiasaan ya, sulit teman-temannya untuk diterima hal-hal yang seperti ini. Artinya kalaupun kita menyampaikan berita yang seperti ini ya, mereka pasti mengatakan nah, ini hoax ya, padahal ini kenyataan loh ya gitu. Ada komentar dari The Boss yang, saya pernah 2 kali ke Jepang, sebuah negara indah, maju dan mostly ya orang-orangnya sangat suka menolong, jangan sampai dirusak orang-orang tidak bertanggung jawab. Oke, orang-orangnya di Jepang ini suka menolong dan dikasih pesan agar mereka jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali teman-teman ya. Ada komentar dari Cap ya, kegigihan Mas Permadi untuk membuka selubung pemikiran yang terbungkus rapat adalah hal yang luar biasa. Namamu akan terkenang sepanjang masa dalam sejarah manusia Indonesia ya. Memang saya lihat hanya Mas Permadi Arya teman-temannya yang sangat luar biasa ya, ya menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Ada komentar dari Rui, di mana-mana nggak mau ikut aturan dan mau terapin aturan mereka sendiri. Terus ngapain pada nongol di negara orang yang beda sama mereka? Kenapa nggak stay aja di negara-negara yang memiliki aturan yang sama? Aneh bin ajaib. Betul sekali itu teman-teman. Artinya kalau misalnya mereka memaksakan aturan mereka itu harus ditegakkan seperti begitu ya, aturannya mereka jangan berdiam dong ya kan, jangan berkunjung dong di tempat yang berbeda keyakinan dengan mereka ya. Kalau mau ya balik lagi ke Yaman, Arab di sana teman-temannya. Jadi di situ enak mau hidup seperti apa yang Anda inginkan ya, sesuai dengan aturan-aturan Anda seperti begitu. Ada dari Andreas, itu agama nggak tenang kalau nggak bikin masalah. Oke teman-temannya, dan paling terakhir nih kita akan coba lihat ada dari Paulus nanti dan juga dari Dante. Dari Paulus dulu, alasan terkonyol menguasai negara adalah karena Tuhan. Dan paling terakhir dari Dante, ayo jangan menyerah, jangan sampai mereka merajalela, nyesel nantinya. Kita jangan sampai terlambat Jepang, ayo budaya kalian sungguh indah, jaga harga diri, jaga budaya, dan jaga wanita Anda. Oke, keren sekali teman-temannya. Dan itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.